Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah para bapak ibu, kita bersyukur di malam hari ini bisa kembali dipertemukan dalam kajian rutin. InsyaAllah melanjutkan pembahasan kajian fikih ya dari kitab hadis Bulughul Maram. Sebelumnya kita sudah membahas ya di tempat yang lain karena kajian kita bersambung, Pak, insyaallah ya. Jadi kalau ingin mengikuti secara lengkap ya bisa diikuti berkeliling sambil silaturahim dengan jamaah atau warga-warga yang lain yang ada di wilayah RW 19. Suaranya jelas, Ibu? Atau kurang jelas? Kurang jelas di sini. Yang mungkin saya yang ke dalam, Pak ya? Enggak, kalau keluar biasanya nggak jelas di dalam gitu. Itu ya, main dalam aja. Kalau ini jelas nggak atau ngahiung? Ya, Jelas. Berdua. Paling di sini aja mungkin ya. Di sini aja begini. Sebelumnya sudah dibahas berkenaan dengan air, ya, cai. Ya, jadi penting untuk kita ketahui karena ketika kita ibadah kepada Allah ya, khususnya sholat, ibadah yang paling utama yaitu memerlukan air ya. Jadi air itu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita ya untuk bisa mensucikan ya, makanya kita bisa gunakan ya dengan sebaik-baiknya ya, karena memang air ini adalah nikmat yang paling utama, Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tidak ada air, ya macet sedikit aja kan kelimpungan gitu. Jika tidak ada air ya, saat gitunya airnya. Alhamdulillah sekarang Allah menurunkan hujan beberapa hari, beberapa saat ini ya. Maksudnya ini kita syukuri nikmat. Ya, tapi terkadang kan malah menjadi bencana gitu kan buat kita, jadi musibah, jebara banjir gitu, jadi riweuh. Ya, itu menunjukkan kitanya yang kurang siap. Ya, jadi pada saat belum hujan tuh hari-hari gitu ya. Jadi kekurangan air ya, ketika banyak air Allah menurunkan hujan malah jadi banjir. Ya. Kenapa? Karena kita tidak siap untuk menampungnya. Ya, ini adalah tugas kita bersama ya, bersama RW dan semua warga ya, untuk bagaimana menyikapi hujan, musim hujan ini, bagaimana memanfaatkan air yang ada itu ya untuk bisa memberi manfaat. Makanya ketika hujan kan kita diajarkan berdoa apa? Doa kumaha Bapak Ibu? Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat gitu. Jadi supaya jadi manfaat hujan itu, bukan jadi musibah. Ya, nah di dalam kitab Bulughul Maram ini juga dibahas ya tentang air. Jadi secara asal semua air itu bisa kita gunakan untuk bersuci.
Ya, bersuci itu baik bersuci menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Ya, hadas itu kan ada dua ya, ada hadas kecil, ya hadas besar. Hadas kecil di cara membersihkannya dengan cara wudu. Ya, hadas besar cara membersihkannya mandi. Nah, nanti akan dibahas ya di pembahasan berikutnya. Sekarang itu ngebahas tentang airnya dulu. Ya, setelah air nanti wadah airnya. Wadah yang menampung airnya itu harus seperti apa? Ya, karena kan kalau ketika orang mau wudu atau mau mandi harus ada dulu airnya. Harus ada dulu wadah yang menampung air. Baru setelah itu melakukan bersuci gitu. Jadi Islam itu detail memberikan petunjuk. Ya, supaya kita dalam menjalani ini ya ibadah ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya itu ada satu hadis yang belum terbahas ya di pembahasan tentang air. Ya, insyaallah sekilas saja kita bahas ya, karena intinya supaya kita paham. Itu ada hadis dari Abi Waqid Al-Laitsi, dia berkata Nabi SAW bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayitun." Apa yang dipotong dari hewan dan dia dalam keadaan hidup, maka hukumnya adalah bangkai. Jadi maksudnya ketika ada hewan yang masih hidup, misalnya kambing, sapi gitu ya, lalu kita memotong salah satu bagian dari hewan tersebut. Pada saat hewan itu masih hidup, dipotong sukuna misalnya, ya kakinya kita potong, kita ambil, ya, padahal hewannya masih hidup. Ya, nah ini selain adalah bentuk kezaliman kepada hewan, karena itu menyiksa. Ya, itu bentuk penyiksaan kepada hewan. Jadi hewan masih hidup dipotong salah satu bagiannya. Ya, nah, selain itu sebagai penganiayaan terhadap hewan, juga hukum bagian ya yang kita potong dari hewan itu hukumnya haram. Dia hukumnya adalah seperti bangkai, menjadi bangkai. Makanya kata Rasulullah, "Maquti'a minal bahimati wa hiya hayatun," yang dipotong dari hewan yang masih hidup, fahuwa mayitun, maka itu menjadi bangkai. Jadi haram kalau orang mengambil itu, ya baik itu dimakan, ya dan yang lainnya. Nah, sebetulnya kan hadis ini tidak terkait langsung dengan masalah air. Ya, apa kaitannya dengan air gitu. Ya, tapi para ulama itu sangat luar biasa ya, mereka mengambil faidah-faidah, kesimpulan-kesimpulan dari hadis itu lalu dikaitkan ya dengan hukum yang dibahas ya, yaitu hukum air. Ya, yaitu kaitannya ketika misalnya karena bagian tubuh hewan yang diambil tadi dipotong adalah bangkai. Ya, nah menurut sebagian ulama ya bangkai itu najis. Ya, bangkai itu najis. Sehingga kalau ya si bagian tubuh hewan itu masuk ke dalam air, ya, lalu mempengaruhi air tersebut, ya, jadi kepengaruhan ya si China itu bagian dari hewan itu dia jadi bangkai, jadi berubah air itu dari segi aroma, ya jadi beraroma bagian tubuh hewan tersebut ya, ataupun rasa ataupun warna. Ya, nah kalau air itu dirubah oleh sesuatu yang najis, maka air itu menjadi najis.
Nah, kalau air itu najis, berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu kaitannya. Ya, kaitannya itu. Makanya kita ketika menggunakan air dilihat dulu. Ya, apakah air itu jadi najis, ya, terkontaminasi oleh najis ataukah tidak. Begitu. Karena kalau air itu najis, ketika orang berwudu dari air yang najis, maka tidak sah wudunya. Itu. Jadi air itu misalnya sudah kecampuran air kencing, ya sudah bau beraroma air kencing, ya maka air itu jadi najis. Ya biasa misalnya di kamar mandi kan ada ember. Ya, air di ember, terus orang kencing kemana-mana, kencingnya masuk ke air itu. Ya, gitu ya, kecipratan sedikit, maka kalau misalnya tidak mempengaruhi air itu tidak masalah. Ya, tapi karena misalnya banyak, ya air kencingnya masuk ke situ sehingga kita harus menghirup dulu aromanya, aroma air itu. Kalau aroma air itu ya menjadi beraroma air kencing, berarti itu najis, tidak bisa digunakan, harus dibuang. Dan kambe pas wudu oke gitu ya, pas kumur-kumur kan masukkan air ke hidung kan keambe kan, gitu ya. Nah jadi itu kaitannya ya tentang masalah air itu. Jadi intinya air itu kan terbagi 3 ya, sudah kita bahas. Satu, air yang bisa dipakai bersuci, yaitu air yang masih murni gitu. Ya, yang kedua air yang najis tadi, kecampuran najis, ya merubah baik itu aroma, warna atau napi rasa. Nah, ya bila pada dirasaan mah enggak gitu ya, diraosan. Jadi rasanya rasa najis gitu. Ya, najis itu kan ada air kencing, ya, kotoran gitu ya. Darah ya, terutama darah, mohon maaf, darah wanita ya, darah haid, darah nifas, itu sepakat ya najis. Kalau darah biasa memang ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, ada darah selain darah itu, ada yang mengatakan najis, ada yang tidak. Ya, tapi untuk berhati-hati lebih baik dihindari. Ya, termasuk bangkai. Ya, yang disebutkan tadi, jadi bangkai. Ya, jadi bangkai hewan misalnya ada bangkai berit atau napi naon ya masuk kana bak gitu kan. Nah, itu kalau airnya tercampuri ya terkontaminasi oleh bangkai tersebut, maka dia jadi najis. Perlu dibersihkan. Tapi kalau misalnya bangkainya kecil, ya airnya itu tidak berubah. Ya, jadi si airnya itu enggak berubah, aromanya ya bukan beraroma bangkai gitu. Itu masih bisa digunakan. Ya, masih bisa digunakan. Yang tidak bisa digunakan itu kalau airnya itu berubah. Ya, dan perlu dicek gitu nya dina bak teh. Bila aya bangkai berit anda minaon gitu nu lembut. Gitu. Nah, itu penting supaya bersuci atau toharoh kita jadi sah ya. Sehingga kalau toharohnya sah, sholat yang kita lakukan berikutnya pun menjadi sah. Kalau toharoh bersuci kita tidak sah, sholat yang kita lakukan itu tidak sah. Kenapa? Karena itu syarat. Ya, syarat sahnya sholat adalah toharoh, bersuci. Itu maka perhatikan bersuci, nanti akan dibahas ya di pembahasan wudu. Kumaha tata cara wudu anu leres. Ya, kumaha tata cara mandi anu leres. Eta peryogi pisan kanggo urang sadayana. Nah, berikutnya itu yang baru ya, yang ada babul aniyah, bab bejana. Ya, bejana itu wadah air ya yang menampung air. Ya, karena air yang kita simpan ya di rumah kita ya tentu harus pakai wadah.
Ya muntah ya wadahan di mana China gitu ya. Ya. Nah, di sini ada beberapa hadis ya yang menyebutkan hukum ya bejana mana yang bisa digunakan dan mana yang tidak bisa. Nah, hadis yang di situ nomor 18 ya. Nomor 18. Hadis nomor 18 ya an Hudzaifah bin Yaman. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Jadi sahabatnya. Jadi kalau ada hadis ya disebut dari Hudzaifah bin Al-Yaman misalnya, dari Abu Hurairah dan sebagainya. Itu tuh sahabat. Jadi sahabat itu yang bertemu langsung dengan Nabi. Ya. Nah, dia berkata, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh gitu ya, bahasa Sunda nama. Campuran ya supados kahatos. Jadi Rasulullah itu berbicara ya, bersabda ya, la tasrobu, janganlah kalian minum. Ya, janganlah kalian minum fi aniyatid dhahabi wal fiddah. Ya, di bejana atau wadah emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah kalian makan ya di piring yang terbuat dari emas dan perak itu. Fa innaha lahum fid dunya, sesungguhnya dia itu ya, maksudnya emas dan perak itu bejana yang terbuat dari emas dan perak itu lahum fid dunya, bagi mereka di dunia. Mereka di situ maksudnya orang-orang kafir. Walakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat. Bagi kalian orang-orang Islam ya, nanti akan dapatnya itu di akhirat. Kalau di dunia mah haram, tidak boleh. Ya, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim adalah ahli hadis ya, yang menuliskan hadis-hadis yang sahih, yang benar, yang kuat ya, berasal dari Nabi, tidak diragukan lagi. Ya. Nah, jadi itu di dalam hadis ini memuat larangan. Jadi kalau Rasul itu melarang, jangan kalian minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, berarti larangan itu secara asal menunjukkan haram. Dan ini jelas hukumnya haram karena dilarang oleh Rasul. Larangannya tegas. Ya, larangannya tegas. Kalau larangannya tidak tegas, itu bisa beralih ke hukum makruh. Tapi di sini larangannya tegas. Jadi hukumnya haram. Ya. Nah, di dalam hadis ini yang dilarang itu makan dan minum. Makan pakai piring ya, pakai piring yang terbuat dari emas atau perak, atau minum terbuat dari gelasnya terbuat dari emas dan perak, atau bukan hanya gelas dan piring, ya semua peralatan kan macam-macam ya, wadah itu di dapurnya ya naon, baskom gitu ya nampan, ya, macam-macam kan. Nah, wadah-wadah itu semuanya dilarang, tidak boleh terbuat dari emas, ya begitu. Nah, kalau kita pahami, kalau kita hayati, renungkan, kunaon Rasulullah teh ngalarang ya penggunaan emas dan perak. Kenapa? Ya, ini sangat gampang dipahami karena yang namanya emas dan perak itu kan suatu yang
mahal harganya. Jadi kalau orang itu sampai di gelas piring nawaiku emas, berarti berlebihan gitu. Kau malinaan teuing. Ya, saking kayanya orang itu, emas bukan hanya untuk perhiasan, ya, tapi sampai gelasnya, piringnya, ya, perhiasan yang lain, hiasan gitu ya. Atau bahkan bisa jadi rumahnya pun dihiasi dengan emas gitu. Ya. Saking kayanya. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh. Ya, hikmahnya adalah tadi, ini bagian dari berlebih-lebihan. Yang kedua juga hikmahnya bisa membuat sedih orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin. Jadi terlalu berlebih-lebihan. Ya, apalagi kan sekarang ya zamannya pamer. Ya, di media sosial, di televisi, ya, di mana-mana itu para artis, orang-orang kaya suka memamerkan kekayaan. Para penonton nanti orang-orang yang sederhana, ya, yang tidak punya apa-apa, jadi membuat mereka itu jadi miris gitu. Ya. Nah, ini Islam itu menunjukkan sangat menghargai perasaan manusia. Ya, bahkan dengan cara berlebihannya orang-orang kaya itu, orang-orang miskin yang melihatnya itu akan miris, akan sedih, dan bisa jadi ya, berpotensi orang-orang miskin itu jadi melakukan apa? Kriminal. Ya kan? Kriminal. Karena ada ketimpangan. Jadi dalam Islam itu tidak boleh orang kaya itu terlalu kaya, orang miskin terlalu miskin. Jadi kalau Islam diterapkan, ya, itu tidak boleh terjadi ketimpangan. Makanya prinsipnya kata Allah di dalam Al-Quran, ya, kenapa ada yang namanya zakat, infak, sedekah? Ya, tujuannya adalah likai la yakuna dulatan bainal aghniya. Agar harta itu jangan hanya berputar di orang-orang kaya saja. Makanya ada zakat, keluarkan, lalu diberikan, disalurkan kepada orang-orang miskin. Ya. Itu agar orang kaya itu bisa memberi manfaat kepada orang-orang miskin. Bahkan kata Rasulullah, orang kaya pun sebetulnya itu akan ditolong oleh Allah melalui orang miskin. Ya, cobalah misalnya ini orang kaya semua bengar gitu kan. Padahal kan orang semakin kaya itu semakin membutuhkan orang lain. Ya, perlu pembantu gitu kan. Perlu tukang masak, tukang nyuci gitu. Rumahnya luas gitu kan. Perlu berapa orang? Masa orang apa yang punyanya sendiri yang harus membersihkan, kan dia tidak mau. Jadi semakin orang kaya itu semakin membutuhkan orang lain, membutuhkan orang-orang miskin. Jadi orang kaya itu sebetulnya dibantu oleh orang-orang miskin. Ketika mereka mau, ya, mensejahterakan, membantu orang-orang miskin, ya itu sudah kewajiban. Ya, makanya kata Allah, fi amwalihim haqqun, ya, lil mahrum. Pada harta orang-orang kaya itu ada hak bagi orang miskin. Ya, atau lisaili wal mahrum, bagi orang-orang miskin, baik itu yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Ya, jadi ini jelas hikmahnya supaya orang kaya tidak berlebihan. Ya, nah maka ditarik oleh sebagian ulama, ya, kesimpulan bahwa yang dilarang untuk menggunakan emas dan perak, ya, bukan hanya pada wadah untuk makan dan minum saja, ya, termasuk juga, ya, wadah untuk menampung air. Ya, jadi tempat airnya, ya, tidak boleh pakai emas.
atau perak. Gitu. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya, orang kaya yang menggunakan bak mandinya ya, ataupun gelas piringnya terbuat dari emas. Pernah lihat? Ya, nah itu tidak boleh, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Lalu bagaimana kalau emas perhiasan buat perempuan? Boleh tidak? Ya boleh itu. Kalau untuk dijadikan perhiasan bagi perempuan itu boleh. Atau emasnya itu disimpan, jadi simpanan harta, simpanan kekayaan, itu boleh. Yang tidak boleh itu tadi dijadikan gelas, dijadikan piring, gitu ya. Ya, dijadikan bak mandi, jadikan hiasan-hiasan di rumah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, hadis yang kedua yang berikutnya juga sama. Nah, Rasul tadi kan mengatakan bahwa penggunaan emas dan perak untuk bejana ya, itu bagi mereka, maksudnya bagi orang-orang kafir di dunia. Jadi ada orang kafir maka tidak terikat hukum karena mereka kafir, tidak beriman. Dan itu memang terjadi ya, menjadi kebiasaan mereka orang-orang kafir itu menggunakan emas dan perak ya, untuk peralatan-peralatan hidup mereka ya, apalagi di istana ya, para raja gitu ya, pejabat, masuk orang-orang kaya ya, itu adalah orang-orang kafir ya, bagi orang-orang kafir di dunia ya, tapi bagi orang-orang muslim itu haram hukumnya ya. Dan bagi orang kafir ya tentu, kenapa disebut mereka mendapatkannya di dunia? Karena di akhirat yang nggak akan mendapatkan lagi, mereka sudah dijanjikan neraka, tidak akan lagi mendapatkan itu di akhirat, karena mereka akan masuk neraka. Hanya waktu di dunia saja mereka menikmati. Tapi kalau kita orang Islam, di dunia kita tidak menikmati itu, tapi di akhirat lah tempatnya kita bisa menikmati. Bahkan para bapak ibu ya, di surga itu rumah-rumah itu terbuat dari emas dan perak ya. Jadi gelas-gelas, piring-piring, semuanya terbuat dari emas dan perak ya. Ya, jadi itu bisa kita rasakan nanti. Jadi kalau ingin kemewahan ya tunggu sajalah nanti di surga ya. Di dunia mah justru ketika orang bermewah-mewahan yang ada ya, dampaknya malah membuat orang itu celaka ya, membuat orang itu menjadi berdampak buruk ya, bisa sombong gitu ya, bisa pamer, ujub, itu di dunia. Kalau orang itu menampakkan kemewahan itu tadi ya, ujung-ujungnya pasti ke sana, sombong, pamer, merendahkan orang lain ya. Nah, maka apapun pamer dengan kekayaan itu tidak diperbolehkan ya. Bukan berarti tidak boleh kita pakai pakaian bagus, itu boleh ya. Makanya ketika ditanya ya Rasul, yang namanya sombong itu apa gitu ya, karena ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang itu yang suka pakai pakaian bagus ya, pakai sandal bagus? Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan ya. Jadi kalau kita memang mampu tapi bukan dengan niat pamer, karena kan yang namanya pamer itu di hati ya, asal tadi tidak berlebihan, pakai baju yang bagus ya. Bagus itu kan nggak harus mahal ya, baju baru ya bagus gitu ya, walaupun harganya murah gitu ya, kan nggak harus mahal ya.
Jadi untuk keindahan, baju yang bagus ya, walaupun tidak harganya tidak berlebihan, ya sendal bagus ya itu tidak masalah. Ya, nah yang disebut sombong itu kata Rasulullah adalah batorul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu kesombongan. Tidak apa-apa kita pakai baju yang bagus, sendal yang bagus, ya celana yang bagus, rumah yang bagus. Ya, selama kita tidak menolak kebenaran, ya, dan tidak merendahkan orang lain tidak masalah, dan juga tidak pamer tadi. Ya, justru kita dengan kekayaan yang kita miliki berusaha untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Makanya kan Rasulullah jelas, ketika ada seseorang itu di malam hari dalam keadaan perutnya kenyang, sedangkan ada tetangganya yang kelaparan, dan dia tahu itu dibiarkan tidak dibantu, ya maka orang seperti ini akan masuk ke dalam neraka. Ya, jadi tidak masalah orang itu memiliki kekayaan, tapi kekayaan itu bisa memberi manfaat kepada orang, membantu orang-orang yang kesusahan gitu ya. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, ada yang kelaparan, yang belum makan. Ya, karena kalau orang masih kesulitan makan, itu kan berarti sudah kategorinya orang-orang fakir. Ya, yang harus dibantu. Begitu. Jadi tidak masalah asal kekayaan itu bisa memberi manfaat ya, membantu orang-orang yang susah gitu ya. Bukan untuk tujuan pamer, tapi untuk merendahkan orang lain, menjatuhkan mental orang lain. Ya, jadi punya kekayaan itu jadi memanas gitu ya kepada yang lain. Ya, tidak boleh. Nah, hadis yang kedua juga masih sama ya, dari Ummi Salamah, salah satu istri Nabi. Ya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, nah ini juga ancaman ya, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, yang minum di bejana perak, innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Ya, tiada lain ya melainkan dia itu ya menuangkan ya, atau apa di situ terjemahnya? Memasukkan ya ke dalam perutnya neraka jahanam, api neraka jahanam. Ya, jadi kalau orang minum pakai gelas ya yang terbuat dari perak, apalagi emas, karena kan emas lebih mahal lagi dari perak. Ya, jadi yang gelas yang terbuat dari perak, lalu dia minum dengan gelas itu sama saja memasukkan api neraka ke dalam perutnya, karena akan dibakar nanti di neraka itu. Ya, ini ancamannya. Ya, ancamannya. Maka tidak boleh ya kita sampaikan kepada yang lain, keluarga kita ya, barangkali ada keluarganya yang memiliki kekayaan gitu ya, yang berlebih gitu ya, atau anaknya yang punya kekayaan gitu ya. Jangan sampai berlebihan seperti ini. Ya, termasuk juga kan laki-laki itu dilarang memakai emas. Kalau perempuan dibolehkan untuk berhias diri ya, agar tampil cantik, tampil menawan, bagus di hadapan suaminya. Ya, seperti kan Aisyah ya yang memakai cincin dari emas ya untuk memperhias diri di hadapan Rasulullah. Itu boleh. Dibolehkan, tapi harus dizakati dulu sebelum dipakai. Itu namanya zakat perhiasan. Ya, zakat huli sebutnya, zakat perhiasan.
berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Ya, jadi ibu-ibu satu acan ya nganggo cincin atau nepi gelang, atau nepi kalung. Ya dihitung lah. Ya seberapa gram emasnya, berapa harganya, lalu keluarkan 2,5%-nya. Ya itu namanya zakat perhiasan. Zakat perhiasan itu ya menurut pendapat yang lebih kuat tidak ada batasan, tidak ada nisab. Berapapun, berapa gram pun yang kita pakai, keluarkan dulu 2,5%. Karena yang namanya perhiasan itu yang nggak akan mencapai nisab. Kan nisab mengeluarkan zakat, ya itu nisab uang simpanan gitu ya, atau emas simpanan. Itu kan sekitar 85 gram emas. Aya gitu ibu-ibu anu nganggo perhiasan 85 gram. Malah ya. Ya kumaha beratna gitu nya. Enggak ada, paling sabaraha gram gitu. Cincin paling berapa gram? Ya kan? Paling banyak juga berapa sih? 10 gram mungkin, 5 gram. Mungkin 85 gram itu berat, berat. Jadi perhiasan, zakat perhiasan tidak ada nisabnya. Berapapun yang dipakai, keluarkan dulu 2,5%. Karena Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah kamu sudah mengeluarkan zakatnya?" "Belum," kata Rasul. "Keluarkan dulu." Kenapa? Karena itu cukup untuk memasukkanmu ke dalam neraka. Hanya cincin saja yang dipakai belum dizakati. Tinggal ibu-ibu ya. Pas di zakatan kan perhiasan emasnya. Termasuk perak, Ustaz. Atau apa emas saja? Iya sama perak. Sama itu kan zakat perhiasan emas dan perak. Ya. Nah, kalau laki-laki tidak boleh haram. Itu kan sebelum dipakai Pak Ustaz ya? Sebelum di Iya sebelum dipakai keluarkan dulu zakatnya. Udah dipakai tapi udah berapa bulan baru Ya kalau baru tahu ya segera aja zakat. Kalau emas kawin kan sama ya. Bisa. Harus dizakat. Itu namanya zakat perhiasan. Jadi perhiasan itu dipakai. Kalau tidak dipakai mah nggak usah. Misalnya disimpan begitu, tidak dipakai. Nah itu beda lagi. Jadi hukum emas dan perak itu ada yang dipakai untuk perhiasan, ada yang untuk disimpan. Itu beda. Kalau untuk dipakai perhiasan itu tadi berapapun, berapa gram pun dikeluarkan dulu 2,5% zakatnya. Tapi kalau disimpan tidak ada batasan, ada nisab. Ya, batasannya itu 20 dinar emas. Ya, kalau perak 200 dirham, 20 dinar itu sekitar 85 gram. Ya, ari simpenan encan nyampe 85 gram tidak ada kewajiban zakat. Karena bapak ibu nyimpan emas sabaraha gram. Kalau di bawah 85 gram, BRE punya 81 gram. Mas ya. Mas Hamidun. Ya, jadi itu. Jadi ada zakat perhiasan, ada zakat simpanan, beda. Kalau simpanan ada minimalnya. Kalau perhiasan berapa pun. Ya, makanya kata Rasulullah untuk laki-laki tidak boleh memakai emas, tidak boleh memakai sutra. Sutra tidak boleh, haram. Nah, itu nggak boleh. Maksudnya tukar cincinnya sebenarnya nggak masalah. Yang tidak boleh itu memakainya. Laki-laki haram memakai cincin emas. Tapi kalau misalnya cincinnya untuk disimpan oleh laki-lakinya nggak apa-apa, nggak dipakai. Yang dilarang tadi pakai. Ya. Kalau tukar cincinnya dipakai ya jelas itu haram bagi laki-laki. Kan musim itu namanya dikasih nama. Iya. Itu karena orang nggak tahu kan, padahal ancamannya keras. Ancamannya. Dan itu ada hikmahnya, Bapak Ibu. Kalau kita
pelajari ya, dihayati gitu hadis-hadis Rasul itu. Kenapa kok laki-laki dilarang memakai emas, memakai perhiasan emas? Ternyata menurut penelitian para ahli, di emas itu kan sangat halus ya, sangat halus. Kalau dipakai di kulit itu bisa ada zat-zat kecil yang masuk ke dalam pori-pori yang bisa membahayakan kesehatan tubuh. Nah, kenapa perempuan boleh? Karena perempuan itu ya haid. Ya, sehingga ketika haid ya zat-zat dari emas itu akan dikeluarkan melalui darah haid itu. Kan kalau laki-laki tidak ada haid. Ya, jadi mau dikeluarin kemana? Udah dikeluarkan kemana? Tidak ada. Sehingga itu bisa menjadi penyakit di dalam tubuh. Dan itu sudah ada buktinya. Itu saya pernah lihat ada postingan orang India. Tubuhnya itu banyak emas, pakai emas. Ya, gula sabara hiji katanya numpuk. Ya, cincin terus kalung. Ternyata tidak lama kemudian orang itu jadi sangat kurus sekali, terkena penyakit gara-gara memakai emas itu. Nah, jadi itu hikmahnya. Jadi apapun yang menjadi syariat Islam ini kalau kita laksanakan itu hikmahnya luar biasa. Di luar emas dan perak Kehidupan kita. Jadi di luar emas dan perak. Ya, yang di luar emas dan perak boleh. Kalau perak boleh dipakai kan Pak ya? Misalnya. Sama nggak boleh. Lagi pakai perak nggak boleh juga. Lagi-lagi pakai misalkan cincin perak itu Nggak boleh Pak, sama. nggak boleh juga. Kan Emas dan perak. Kan juga ada banyak. Katanya mas Nah, nggak boleh, saya tapi makanya karena perak. anak karena pakai adik-adik udah lama itu kemarin sama saya diundang berangkat masuk ke sini jadi berenang. Saya panggil berangkat disambut. Oh, berarti perak juga nggak boleh dipakai untuk laki-laki. Ya. Karena pernah kan dengar kalau emas untuk khusus perempuan lagi-lagi diharapkan, tapi kalau perak katanya nggak apa-apa gitu gimana? Nanti dicek lagi ya untuk dapat itu. Kalau untuk perempuan boleh, emas perak boleh, pakai perhiasan. Ya maksudnya perak buat. Kalau yang laki-laki tidak boleh. Perak juga nggak Iya. Karena sama-sama perhiasan mahal ya. Terus saja. Ya, sholat dulu ya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa dilanjut. Satu. Tadi ada ralat sedikit untuk hukum memakai perak itu bagi laki-laki boleh ya, saya baca lagi tadi. Itu ada pengecualian hadis. Justru Rasulullah pernah memakai cincin dari perak yang di cincinnya itu jadi setempel ya. Kita tulis Muhammad Rasulullah di cincin beliau itu dijadikan setempel ketika beliau mengirimkan surat ke raja-raja, khususnya ke Raja Romawi. Karena kalau Raja Romawi itu tidak akan menerima surat kalau tidak ada stempel. Jadi adanya stempel itu memang dulu dari peradaban Romawi, kebudayaan Romawi yang kemudian digunakan oleh Rasulullah
ya. Jadi tidak masalah menggunakan stempel. Nah itu kan terbuat dari perak ya, cincin Rasulullah itu. Jadi itu pengecualian. Boleh ya, jadi yang tidak boleh itu emas. Ya karena memang cincin itu kan sebenarnya tidak besar ya, kecil. Apalagi perak kan lebih murah, jauh lebih murah daripada emas. Kalau emas jelas sangat. Karena kan kalau perak itu 1 gram seberapa ini? Mungkin sekitar puluhan ribu kan peraknya. Ya kalau emas lebih jauh. Ya emasnya sekarang udah berapa Bapak Ibu? Ada emasnya juga 500. Nah, kalau kita beli itu 7 juta. 75 mah mas tua ya. Makanya di zaman Rasulullah Bapak Ibu, uang itu menggunakan emas perak. Kalau sekarang kita kan pakai uang kertas secara apa namanya, zatnya uang kertas itu kan kertas, nggak ada gunanya, nggak ada harganya sebetulnya ya. Tapi zaman Rasul itu dulu menggunakan uang emas dan perak. Ya, uang yang terbuat dari emas itu disebut dinar. Ya, uang yang terbuat dari perak disebut dirham. Jadi uang, jadi koin gitu. Uang itu memang berharga, secara zatnya berharga, emas dan perak dipakai untuk uang. Kalau pakai uang kan boleh. Dinar dirham. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar 4,25 gram emas. Sekarang itu 1 dinar itu sekitar berapa? 2 juta mungkin ya. 2 juta rupiah. Ya, tapi harganya itu stabil yang namanya emas itu. Ya, emas perak. Makanya kan kenapa Rasul menggunakan mata uang emas perak? Ya, karena dia yang bisa menjaga nilai, menjaga harga. Tidak akan mengalami yang disebut inflasi. Ya, karena Bapak Ibu inflasi. Jadi inflasi itu penurunan harga. Coba dulu mah uang 10.000 teh biasa mesenol. Zaman dulu menuju Bapak Ibu menuju alit gitu. Ya uang 10.000 itu ibarat 100.000, ya kan? Tapi sekarang itu namanya inflasi. Ya, namanya inflasi, mengalami penurunan nilai. Tapi kalau menggunakan emas perak tidak akan inflasi. Zaman Rasul 1 dinar, uang 1 dinar itu bisa membeli seekor kambing. Zaman sekarang sama. Jadi tidak akan mengalami penurunan. Makanya kita pakai uang kertas. Ya uang kertas itu ya itulah mengalami penurunan gitu ya. Seperti itu. Silakan Bapak pilih ayat kata besar. Tadi kan katanya emas itu kalau buat perhiasan masih dijagatin ya. Ya kalau misalkan kan kadang yang namanya ibu-ibu atau perempuan kan kalau cuma mau ke undangan dipakai, kalau simpan itu di mana itu? Kena zakat nggak itu? Kan gitu kebanyakan kalau mau ke undangan ya pakai oncom gitu lah. Tapi kalau udah itu hati-hati tuh niatnya, jangan niat pamer. Ya maksudnya itu dizakatin gitu itu. Siapa dizakatin? Tapi kan ini mau dipakainya sebentar, mau lama. Karena nanti kondangan dipakai lagi. Nanti pakainya terus ke undang. Ya walaupun khusus tapi tetap berarti masuknya perhiasan. Masuk perhiasan.
Nggak disimpan, bukan barang simpanan, bukan maksudnya. Dia kan nyimpen itu karena nyimpen perhiasan, bukan tabungan harta gitu. Jadi perhiasan kan, jadi emas yang itu kan beda, ada emas buat disimpan, apalagi kayak emas batangan gitu. Ya. Nah, jadi emas perhiasan itu untuk dipakai, walaupun dipakainya nggak terus-terusan, pakainya sekali-kali pas mau keluar, mau kondangan, jadi saya acara. Artinya itu emas pakaian lah ya. Tapi tetap kategorinya emas perhiasan. Emas perhiasan itu sekali aja Pak, mengeluarkan zakatnya sekali sebelum dipakai. Setelah itu terus menerus selama seumur hidup dipakai terus tidak apa-apa. Kecuali lalu misalnya ini diganti lagi emasnya, tukar tambah emasnya baru lagi, terus zakat lagi gitu. Jadi selama emas yang itu, ya perhiasan yang itu yang dipakai, sekali aja mengeluarkan zakatnya di awal sebelum dipakai. Kayak zakat perdagangan berarti gitu. Perdagangan mas per periode Pak. Misalnya setahun sekali per periode. Jadi ada hitungan kan, orang dagang itu ada istilahnya dihitungkan keuntungan per periode, ada per bulan, misalnya bisa per bulan, bisa bahkan bisa setahun sekali. Kalau itu perdagangan, karena kan muter, yang namanya pedagang itu uangnya muter. Kalau yang namanya perhiasan kan dipakai tidak muter hartanya, ya kan? Beda. Enggak, baik menilai. Yang penting tahu dulu hukumnya gitu ya, walaupun belum punya emas gitu. Di sini nanti punya emas. Ya siapa tahu nanti ada keluarganya, saudara. Saya kan jadi anggota KPPS Pak. Dikasih tahu Oh, dan itu nasi grab. Kalau ya ini mungkin menyimpang ya. Kalau parfum gimana Pak? Mengenai parfum buat pria atau orang kali. Parfum Kan minyak sama wangi, dengan kayak sama dengan emas gitu kan. Parfum. Iya. minyak wangi. Ya. Boleh, laki-laki boleh. Bahkan Rasulullah itu yang paling dicintai, yang disukai Allah itu parfum. Laki-laki itu. Laki-laki. Nah cuman untuk perempuan parfumnya jangan semerbak, jangan terlalu semerbak. Jadi wanginya itu apa namanya tidak kuat, lemah gitu. Wanginya itu tidak semerbak lah. Tidak, justru yang semerbak itu adalah laki-laki. Ya. Kenapa? Karena itu bisa menggoda laki-laki gitu. Ya. Gitu. Makanya kan sampai ada hadis yang menyebutkan ketika ada perempuan yang berjalan gitu, pakai minyak wangi, parfum yang semerbak itu, kata Rasulullah itu seperti, mohon maaf ya, seperti pelacur gitu. Ya. Karena bisa menggoda. Jadi boleh perempuan itu sebatas menghilangkan aroma bau aja gitu. Jadi supaya bau gitu. Tapi tidak kuat, si aroma itu tidak terlalu kuat. Misalnya kalau dekat baru kecium gitu. Tapi kalau ada agak jarak mah nggak kecium. Kan anu semerbak mah berapa meter gitu gak kecium gitu. Dari kejauhan tuh semerbak, misalnya saya duduk di sini, ada yang lewat di situ kecium ke sini ke dalam gitu. Itu berarti kan terlalu kuat. Jadi jangan pilih parfum buat perempuan itu ya, jangan terlalu kuat aromanya. Karena itu bisa menimbulkan fitnah. Ya bisa menimbulkan fitnah, itu maksudnya godaan gitu, untuk laki-laki. Nah, laki-laki justru dianjurkan karena itu sunnah. Rasulullah menyukai parfum. Ya justru laki-laki yang tidak pakai parfum gitu kan.
jarang pakai baju. Justru itu dianjurkan. Karena yang tampil menarik, harum itu bukan hanya istri di hadapan suami aja, tapi suami juga. Pokoknya buat ke masjid saja, Pak Ustaz. Kita sunatnya buat ke masjid saja kalau laki-laki. Ya enggak ke masjid aja, kemana? Bahkan di rumah, di luar rumah, bahkan di dalam rumah pun gitu. Sampai hari keluar rumah meni iyo gitunya. Hari di dalam rumah laki-laki pakai parfum dikira gitu ya. Ya itu sunnah. Tadinya nggak pernah pakai, mungkinnya itu ya sampai Iya. Ya cuman pilih parfumnya yang cocok gitunya udah. Parfum ABG kan beda gitu nya. Ya, dengan saya kira teh buat ke masjid saja. Tapi kalau saya bisa. Iya. Ya, di rumah ini juga untuk supaya di hadapan istri gitu kan, harum, menarik kan. Termasuk juga itu antara suami istri itu bagaimana menjaga penampilan itu perlu, karena Rasul sendiri mencontohkan seperti itu. Ketika Rasulullah itu habis pulang dari perang ya, perjalanan, ketika mau ke rumah itu kan nggak masuk dulu sebelum beliau merapikan penampilan dulu. Rasulullah bersiwak dulu. Jadi ketemu istri itu dalam keadaan fresh. Ya, jadi merawat cinta gitu ya pada pasangan itu perlu. Ya, kalau sampai kalau rumah ini penampilannya bagus, menarik, harum gitu ya di dalam rumah itu juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Karena itu bagian dari sunnah yang dicontohkan oleh Rasul. Rasulullah sampai hal seperti itu juga diperhatikan gitu. Rasulullah ya. Jadi itu untuk menjaga keharmonisan di dalam keluarga gitu ya. Jadi jika Bapak Ibu punya pakaian bagus ya, untuk penampilan menarik itu tuh yang paling utama itu untuk pasangan kita, bukan untuk yang lain, bukan untuk dilihat oleh orang lain. Malah nanti kan kesananya jadi pamer kalau dilihat orang lain itu. Kan itu kaliannya Pak Ustaz. Di luar tapi di rumah ada. Ya biasa. Saya mau rapi. Dan sesuai mas. Makin kemarin ya. Dengan saya di jalan pada nempel lagi. Ya, jadi baik laki-laki ataupun perempuan, suami istri harus sama. Ya, itu juga membuat dia merawat itu hubungan. Ya, kenapa banyak pasangan yang karena memang tadi tidak memperhatikan penampilan. Karena Bapak Ibu, terutama ibu ya, kalau bapak-bapak itu kan lebih kuat ini Pak, penglihatan. Jadi kalau di rumahnya itu udah puas gitu ya, penglihatannya melihat pasangan yang menarik gitu ya. Ya kamu itu udah cukup, sehingga pas keluar rumah teh menunjukkan pandangan. Jadi ketika di rumahnya pandangannya belum ini gitu ya, melihat orang menarik, tidak menjaga penampilan. Sedangkan pas keluar melihat lewat meloes pada menarik gitu kan. Nah itulah berbahaya gitu. Berbola dari pandang. Malah kadang-kadang baju bergoda jadi dua. Ya sama itu anu di luar pada sok menggoda. Aneh. Masalahnya ibu-ibu kalau pada dandan itu kalau baru mau keluar rumah. Padahal untuk suaminya harusnya dandan. Ya soalnya. Sudah makanya tahu. Kalau di rumah mah padanya pakai begitu keluar rumah teh. Makanya jangan pada itu. Ya makanya laki-laki jadi tidak betah di rumah, gitu. Pengen keluar. Binatang.
Jadi ketika menyambut suami pulang itu udah Hausannya lah. ya. Kamu enggak udah cukup. Tapi ya jangan berlebihan juga. Yang tadi jangan berlebihan. Tapi kalau misalkan wanita yang dihijab mah enggak sih, kata aku. Ya, Enggak berlebihan. ya. Tapi mah malu dengan jilbabnya sendiri. Iya. Ya, tapi bukan berarti nggak dandan sama sekali gitu kan. Kita bukannya menarik perhatian orang lain sih ya. Ya tetap pakai make up, cuman make up yang bukan yang sederhana. Atau no kayak glowing. Glowing. Sederhana. Dan lipstick juga kan yang sewarna dengan bibir aja. Ya. Ya numirah lah numirah. Ya, 5.000 gue. Glowing cenah. Kalau keluar rumah teh glowing. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Cukup. Semangat Ustaz.